Kebakaran melanda sebuah agen gas LPG dan distributor briket batubara di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Pemadaman dilakukan menggunakan bus agar api dapat lebih cepat dipadamkan. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api merambat cepat hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan. Diduga kebakaran dipicu akibat adanya kebocoran tabung gas berukuran 50 kg. Satu karyawan mengalami luka ringan. 14 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk menghindari kejadian yang dapat membahayakan, petugas pemadam kebakaran meminta warga yang berkerumun menjauh dari lokasi kejadian. Bau sudah menyengat. Nah, ada satu titik lampu masih menyala. Si karyawan berusaha mematikan lampu. Ternyata itu merupakan pemicu dari penyalaan atau ledakan di gas itu sendiri. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas dari arah Kalimalang menuju TPU Pondok Kelapa dialihkan sementara. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Agen gas LPG dan distributor briket batubara di Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, diduga akibat korsleting sepeda motor saat diperbaiki, 2 gudang di Jakarta Barat ludes terbakar. Selain menghanguskan isi gudang, belasan sepeda motor karyawan gudang juga ludes terbakar. Kobaran api serta kepulan asap membumbung tinggi hingga menghanguskan 2 gudang penyimpanan furnitur serta popok di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya isi gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Api pertama kali muncul dari sebuah sepeda motor yang tengah diperbaiki di parkiran gudang. Seketika api muncul dari sepeda motor itu hingga menimbulkan ledakan. Serpihan ledakan yang masuk ke dalam gudang menjadi penyebab gudang terbakar. Motor, saya lihat sih di motor, 2 motor. Itu lagi benerin motor? Enggak, posisinya emang lagi pada istirahat. Cuman pas saya lihat ke sini, udah ada beberapa orang juga sih, entah karyawan, entah supir. Karena panik mereka lari. Saya pun panik, saya lari ke dalam karena masih ada karyawan lagi istirahat di dalam. Saya keluarin karyawan itu, nggak lama lagi itu apinya makin membesar. Api makin membesar? Iya. Gudang apa bang yang terbakar? Yang terbakar gudang furnitur dan PNG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Masjid Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur terbakar jelang ibadah sholat maghrib. Api pertama kali muncul di salah satu ruang panel listrik. Masjid Islamic Center yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Tampak asap putih tebal membumbung tinggi dari salah satu ruangan masjid. Peristiwa ini terjadi pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, tepat jelang waktu ibadah sholat maghrib. Akibat peristiwa ini, para jemaah panik keluar dari area masjid. Kebakaran berawal dari munculnya asap putih dari ruangan panel listrik yang saat itu dalam keadaan terkunci. Petugas damkar pun sempat mengalami kendala saat hendak memadamkan api, lantaran harus lebih dulu mendobrak pintu ruangan terkunci yang terbuat dari besi. Api berhasil padam setelah 1 jam proses pemadaman. Pada pukul 18.04, Masjid Islamic Center di bagian belakang sebelah kiri, tepatnya di ruang panel listrik Islamik, mengalami korsleting listrik. Untuk aktivitas di masjid sendiri apakah terganggu akibat kejadian ini? Pasti tidak ada sholat maghrib, ini semuanya mati, semua seluruhnya listrik. Listrik mati ya? Ya. Oke, siap. Usai kejadian, petugas memasang garis polisi
guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Proses evakuasi balita dan anak-anak dari banjir di Manado, Sulawesi Utara berlangsung dramatis. Petugas TNI menggunakan perahu karet untuk evakuasi korban. Personil TNI Korem 131 Santiago dan Kodam 13 Merdeka mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kelurahan Komoluar lingkungan 1 Manado. Dengan perahu karet, korban banjir yang dievakuasi sebagian besar merupakan balita dan anak-anak. Korban banjir langsung dibawa ke mobil ambulans untuk mendapat penanganan awal. Soalnya tinggal 3 ini dan tangga semua naik. Air tadi dari jam berapa dia naik? Pagi subuh-subuh. Kalau Pak Ibu ke rumah sampai di mana? Seberapa meter air? Yang penting kamu tinggal 2 itu. Maka tangga ke kanan. Banjir yang merendam ribuan rumah warga di 8 kecamatan Manado hingga kini belum surut. Sebagian memilih berdiam diri di lantai 2 rumah. Ribuan rumah di 8 kecamatan kota Manado terendam banjir usai 4 jam diguyur hujan. Kecamatan terdampak banjir diantaranya Wanea, Sario, dan Wenang. Banjir disebabkan meluapnya sungai besar yaitu Sungai Sawangan dan Dasion Danu. Di Kelurahan Komoluar, banjir melanda sejak pukul 5 pagi. Ketinggian air mencapai hingga 2 meter sehingga warga harus mengungsi. Sampai sekarang ini untuk di belakang sana, di depan dekat rumah itu sampai di leher. Hingga kini, warga masih mengungsi dan berharap banjir segera surut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Samanhudi langsung digiring ke Mapolda Jawa Timur. Dengan pengawalan ketat, mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar digelandang ke Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol. Samanhudi ditangkap di sebuah pusat olahraga di Blitar. Samanhudi diduga terlibat aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu bersama 3 tersangka NT, AJ, dan AS. Sementara 2 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Samanhudi pernah ditahan KPK dalam kasus tindak pidana suap pada tahun 2018 dan divonis penjara 4 tahun 4 bulan oleh Pengadilan Tipikor. Menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Ya. Jadi kita tegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sementara motif keterlibatan mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi dalam perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso masih didalami oleh kepolisian. Saat ini M. Samanhudi masih menjalani pemeriksaan. Ia dikenakan pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP berkaitan tentang membantu kejahatan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pemeriksaan mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar yang ditangkap karena diduga menjadi otak pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Selamat malam Pak Dirmanto. Ya, selamat malam Mas Abraham. Ya, Pak Dirmanto, kita ingin dalami peran yang bersangkutan. Mengejutkan mantan Wali Kota menjadi otak pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Wali Kota aktif, Pak. Apa peran beliau? Ya, jadi hari ini Mas, tadi sekitar pukul 11.00 mantan Wali Kota Blitar berinisial A tadi sudah ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur.
keterkaitannya dengan kejadian curas pencurian dengan kekerasan di rumah wali kota Blitar beberapa waktu yang lalu. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan dan didalami seperti apa motif maupun konstruksi terkait dengan kejadian tersebut. Demikian, Mas. Iya, secara teknis apa yang menjadi peran yang bersangkutan, Pak Dirmanto? Karena ini mengejutkan betul. Ya, jadi dari bukti-bukti yang kita dapatkan, baik itu dari saksi, pengakuan para tersangka, ini saudara AS ini kan pernah menjadi tahanan KPK di rutan Jawa Tengah ya, salah satu rutan Jawa Tengah di sana. Kemudian yang bersangkutan ini berkenalan atau mengetahui ada beberapa di sana napi-napi yang memang spesialis 365 atau pencurian dengan kekerasan. Ya, di sana mereka bertemu, namun sekarang masih kita dalami terus pertemuannya seperti apa di sana, merencanakannya seperti apa, dan siapa penggagas ya adanya kejadian 365 di rumah wali kota Blitar ini. Sementara terus kita dalami dan terus kita lakukan upaya pemeriksaan ya. Sebenarnya siapa sih otak daripada kejadian atau kasus 365 di rumah wali kota ini. Demikian, Mas. Iya, untuk motifnya sendiri apa, Pak? Untuk motif sementara ini masih kita dalami. Namun demikian kalau kita lihat di jejak digital pemberitaan, Mas ya, pasca daripada keluarnya saudara S ini dari rutan di Jawa Tengah ya, sampai di Blitar pada tanggal 10 bulan 10 2022 yang lalu, yang bersangkutan pernah berbicara ya di depan media bahwa yang bersangkutan berniat balas dendam politik. Namun demikian balas dendam politik seperti apa ya ini masih terus kita dalami. Demikian, Mas. Oke, total berapa tersangka yang sudah ditahan oleh kepolisian? Apakah masih ada yang diincar? Ya tentunya seperti yang sudah disampaikan Pak Kapolda beberapa waktu lalu dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Tony Harmanto, ada 3 tersangka yang terdahulu sudah ditangkap, kemudian tadi ditambah ex wali kota Blitar inisial S ditangkap sehingga sudah 4, kemudian ada 2 lagi yang menjadi DPO, yaitu MA dan OK sekarang masih dalam pengejaran. Demikian, Mas. Oke, sudah ditahan yang bersangkutan, kita tinggal menunggu penjelasan rincinya artinya ya Pak Dirmanto ya. Apa peran yang bersangkutan, Mas, termasuk motifnya karena dalam pemeriksaan saat ini. Terima kasih sekali lagi Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur sudah berkenan hadir bersama kami. Pemirsa, sebuah angkot terguling usai kecelakaan beruntun dengan 2 sepeda motor. Akibatnya 6 orang kritis dan 1 tewas. Kecelakaan terjadi di Jalan Simpang Aik Galoga, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang melibatkan 1 angkot dan 2 sepeda motor Jumat sore. Kecelakaan berawal ketika 2 sepeda motor yang dikendarai santri dan pelajar bertabrakan. Lalu mobil angkot yang berusaha menghindari tabrakan namun gagal terguling hingga membuat beberapa penumpang terlempar keluar mobil. Akibatnya 6 korban dalam kondisi kritis, sementara 1 penumpang angkot meninggal dunia. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Perempuan keluar dari Simpang Aik Galoga, kemudian santri berbonceng 3 dari arah Purba menuju arah Penyabungan. Mungkin mengelakkan anak perempuan ini atau bagaimana, dia lari ke kanan sehingga itulah kontra lah dengan mobil angkot yang datang dari arah Penyabungan. Seluruh korban kritis masih dirawat di rumah sakit. Beberapa di antaranya dirawat di ruang ICU RSUD Penyabungan. Tiga orang tewas dalam kecelakaan di jalur lintas Panyalayan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Penyebab kecelakaan diduga akibat rem truk yang tidak berfungsi dengan baik.
8 kendaraan diantaranya mobil pribadi, truk dan sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di jalur lintas Panyalayan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi saat truk pembawa pakan ternak melintas di jalur menurun dengan kecepatan cukup tinggi. Seketika truk menghantam 8 kendaraan dari arah yang sama dan arah berlawanan. Diduga rem truk pengangkut pakan ternak tidak berfungsi dengan baik hingga mengakibatkan kecelakaan. 3 orang meninggal dunia dan 9 luka-luka akibat kejadian ini. Terus mobil Fuso kencang di atas kan, mungkin remnya blong tuh. Remnya blong terus tabrak mobil Fortuner sini tadi kan. Fortuner sama Kijang terus RV. Mobil 300. Ada sekitar berapa mobil yang ditabrak dah? Mobil ada 5 tadi. 5. Motor? Ban sendiri ada berapa, Pak? Untuk korban saat ini masih kami data. Sementara data yang kita peroleh, korban seluruhnya ada 12 korban, 3 meninggal dunia dan 9 luka-luka. Akibat peristiwa ini arus kendaraan dari arah Bukit Tinggi dan sebaliknya mengalami kemacetan sepanjang 5 km. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani Satlantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Usai jeda, mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya yang tewas saat kecelakaan dengan mobil yang dikemudikan oleh pensiunan Polri ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.